subkonnya adalah BUMD Maluku. Kalau itu jalan, kenapa begitu? Karena pipanisasi itu, jadi gas itu di dunia udah ada standar. Ya semua pemain gas di dunia itu udah ada standarnya. Kan pemain gas besar nomor 1 dunia itu kan Rusia, nomor 2 Iran, nomor 3 Qatar, Uni Emirat Arab dan lain-lain. Tapi paling besar nomor 1 Rusia. Jadi bagi orang-orang yang pernah terlibat dalam bisnis pembangunan atau apa namanya istilahnya, pengerjaan proyek gas, itu ketika orang membeli pipanya atau pengerjaannya itu gelas misalnya, itu sama dengan senjata. Senjata itu kalau orang beli senjata jenis ini, AK Rusia atau Belgia gitu. Steyr siapa, itu udah ada standarnya. Nah, berharapan kita kalau ini jalan insya Allah, maka subkonnya harus BUMD Maluku. Kalau subkonnya BUMD Maluku, maka perputaran uang yang ada yang berlangsung saja itu sekitar hampir 190 sampai 200 triliun akan berputar di Maluku. Untuk kalau BUMD Maluku jadi subkon pengadaan barang-barang. Nah, manfaat lainnya juga besar dari masalah itu adalah proses dari liquid gas menjadi gas itu ada, jadi proses tadinya dia ada pada kedinginan minus 165 derajat. Ketika dia keluar, itu dia berpisah dengan kedinginannya. Jadi nanti tersisa itu sekitar hampir 25 sampai 35 derajat. Nah, kedinginannya itu yang harus nanti ke Maluku upayakan agar dikelola oleh BUMD Maluku sehingga bisa dipakai untuk para nelayan. Nelayan itu tangkap ikan susah, takut ikannya busuk karena bisa ambil dari situ. Jadi kan gini, kalau orang yang pernah tahu gas itu dari kedinginan 165 derajat minus 90 derajat itu, nanti keluarnya gasnya terpisah dengan kedinginannya. Nah, kedinginannya itu nanti diambil sehingga para nelayan di wilayah Maluku itu perlu bawa es lagi, perlu listrik lagi untuk untuk polstering, untuk dong ikan di laut. Nah, bagaimana agar Pemda menggunakan momentum itu sehingga keluarnya pisahnya gas dari kedinginannya itu bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan lain di laut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia berjalan dengan sampai ke jalan, maka gas itu bisa berfungsi lain selain ekspor atau ini, tapi dia bisa menjadi pengganti terhadap solar. Jadi negara itu bisa menghemat devisa ada di kisaran 4 sampai 5 miliar dolar per tahun untuk impor solar. Nah, mungkin pertanyaannya kalau ada orang Pertamina mungkin akan bilang bahwa sekarang kita tidak lagi impor solar. Iya, solarnya tidak diimpor, tapi kilang tidak bertambah. Gabungan kilang Pelaju, Cilacap, Balikpapan dan lain-lain itu tidak ada penambahan. Dan itu mengakibatkan Pak Jokowi marah sampai hari ini. Tapi
solar tidak impor. Iya, solar tidak impor, tapi kilangnya dipakai untuk proses solar dalam negeri, tapi yang diimpor adalah premium dan pertalite. Jadi sebetulnya yang awalnya ini gas bisa berfungsi untuk mengganti solar yang pencemaran polusi udaranya jauh lebih tinggi, itu bisa dioptimalisasi ke arah sana. Cuma pertanyaannya kapan dimulai? Nah, ini jadi masalah kita bagi kita ini, apalagi dengan mundurnya si sel dari proyek masalah ini jadi persoalannya ini karena memang untuk fosil itu semua negara di dunia kembali sekarang ini patuh kepada perjanjian terakhir yang namanya perjanjian Paris tentang climate change, lingkungan yang pertama dari fosil, mengakibatkan lembaga keuangan dunia itu memberikan pinjaman untuk proyek-proyek itu selalu berbasis pada apakah proyek itu berakibat pada kerusakan lingkungan atau tidak. Kalau itu berakibat pada kerusakan lingkungan, maka biasanya dipersulit seiringnya dengan mempertinggi bunga bank. Nah, pertanyaannya pada titik itu siapa yang mau mengganti posisi sel? Ya, bisa juga Pertamina. Cuma yang kita bangga dari Pertamina ini kan cuma tadi BUMN aja. Utang Pertamina ini kalau nggak salah tahun sekarang sudah mencapai 650 sampai 700 triliun. Pertamina juga sedang men-hire 20 miliar dari global bond dengan bunga mungkin sekitar 6% kalau tidak salah. Nah, apakah pada posisi itu hari ini Pertamina mampu untuk masuk ke sana? Karena Pertamina sendiri juga bebannya beratnya minta ampun pada dari jadi kita tunggu saja pembicaraan Pemda dengan pemerintah pusat seperti apa, lalu siapa yang masuk untuk menggantikan posisi sel yang katanya mundur dari sel. Kalau Pertamina harus maju, maka kita juga jangan terlalu berharapannya dari Pertamina gitu. Karena ya perkembangan terakhir dari Pertamina itu satu ya, posisi utangnya yang menggunung gila-gilaan hampir 700 triliun hari ini, sehingga untuk jadi Pertamina sekarang sudah kayak gali lubang tutup lubang untuk bayar utang saja, utang baru lagi gitu. Itu yang jadi masalah, apakah ini tidak menjadi beban baru. Nah, pertanyaannya apakah siapa Impact ini berjasa bagi kita? Ya, kerjaan dia berjasa, tapi kan pekerjaan company itu kan dia ibarat semut dengan gula. Kalau itu menguntungkan ya dia datang, kalau tidak menguntungkan dia tidak datang. Lalu kalau Impact tidak ada, ya siapa yang ada? Dia namanya gula ya pasti akan dicari. Ya, karena Impact sudah punya apa ya, semacam izin yang diberikan oleh pemerintah, ya Impact aja yang jalan. Tapi kalau tidak pun pasti company kelas dunia, Rusia, Iran, bahkan mungkin China, lain-lain juga ambil posisi. Tapi jangan juga kondisi itu membuat kita menyangka kita sampai proyek ini tidak jalan. Itu barangkali gambaran ini dari saya dan Beta, supaya penting itu bahwa siapapun yang jalan nanti, tapi pengadaan barang dan jasa itu oleh subkontraktor dari BUMN Maluku, sehingga kali itu maka ada uang sekitar 200 triliun berputar di Maluku. APBD Maluku cuma 3 triliun lebih, tapi kalau 200 triliun itu bukan uang kecil. Itu yang barangkali kita diskusikan, sehingga pengantar saja barangkali apa yang mau ada di elaborasi lebih lanjut atau masih ada
waktu beberapa menit. Terima Terima kasih. Terima kasih kita. Jadi mungkin teman-teman bisa menanyakan di dalam terkait dengan PTSL tadi, karena ada isu yang berkembang bahwa PTSL memang seperti abang katakan itu dia minta untuk dari Impex dan PTSL sama Impex dia yang paling terpenting PTSL dia minta 25 triliun itu karena tadi abang bilang bahwa dia juga sekarang dalam kutip tanda tanya untuk bagaimana bisa mengelola beberapa masalah ini. Jadi saya berharap mungkin dari teman-teman yang bisa mengenal betul ada abang di sini yang bisa mungkin abang bisa lebih membuka sedikit isi ada isu-isu memang kan abang ini anggaplah dikatakan orang ya semua bilang orang benda yang bukan juga sih. Mungkin saya memberikan pertanyaan dua orang aja yang bisa tanya teman-teman. Mungkin ini bisa tentang menanyakan enggak bukan mau bikin tim ya mungkin teman-teman bisa menanyakan kenapa sih blok Masela ini tidak memberikan kesejahteraan di masyarakat ini. Ini menjadi pertanyaan dulu kan belum jalan. Ya. Jadi saya memberikan pertanyaan buat teman-teman dari kalangan mahasiswa itu bisa ditanya ke abang yang mungkin abang bisa menjelaskan itu teman-teman. Biar jangan sampai ada simpang siur di antara kita sama teman-teman bahwa gubernur begini ada manipulasi dan lain sebagainya. Dipersilakan. Mengapa ini sampai begini? Impact maunya apa? Sel maunya apa? Pemerintah provinsi maunya apa? Pemerintah pusat maunya apa? Itu dibaca, dipahami cuma membangga was sel menurutnya sel. Kalau misalnya tahu terus apa yang mau kamu persoalkan, apa yang mau kamu ini gitu. Nah itu yang apa ya, kita selalu berharap hal-hal seperti begitu kamu rajin baca dan tanya lalu peduli, jangan sampai orang dari mahasiswa dari daerah lain tanya kamu bisa tahu gitu, cuma tahu sel gitu, tahu sel gitu. Itu yang pentingnya sih poinnya barangkali poinnya. Jadi baca, lihat, kan bisa dibaca di Google gitu. Mengapa sel mundur, lalu Impact juga minta kayaknya masih tak mau untuk tangkinya itu di laut gitu. Sementara pemerintah daerah meminta di darat itu. Nah, masih udah diputuskan di darat, tapi kondisi ini membuat Impact juga entah maju dan tidak sama dengan itu tekanan internasional terhadap sumber daya alam dan berbasis fosil juga tinggi, terutama fakta Paris gitu. Ya. Itu juga dia selalu link up dengan kemudian kita dengan perbankan internasional, proyek-proyek yang berbasis fosil. Dua dampaknya ke depan. Dan kita tunggu saja seperti apa barang ini kalau juga kita sudah dibaca supaya tahu. Siswa juga tahu ya gitu. Peduli. Dulu itu baca, diskusi seperti itu udah bagus. Kali ya, nggak apa-apa. Tidak datang tidak apa-apa. Tapi intinya kamu orang peduli dan ini kan menunjukkan kamu peduli. Gitu. Peduli itu sudah bagus, tapi dibarengi kan semua ada di hati semua itu. Buka aja kenapa masalah tersendat. Gitu. Mengapa masalah tersendat dan nanti dapat
bersendar ke-6 CTP. Pemerintah belum juga memutuskan pengembangan ladang gas abadi Blok Masela di Maluku Selatan juga ini dalam pengembangan blok yang saat ini masih dikelola oleh Intec Corporation atau membawa besar dari pemerintahan tadi. Menteri Deputi Perencanaan dan Kerja Khusus Kegiatan Usaha hulu minyak dan gas atau migas. Kalau situ sebenarnya perdebatan mengenai Blok Masela telah dulu sudah lama. Menjelaskan bahwa dinas tersebut telah dibutuhkan dikembang pada 2000 namun pemandangan tugas masih terkendala mahal. Salah satunya soal pola pembangunan kilang, apakah dilakukan di darat, onshore atau laut offshore. Pada 2008 dan 2010 perdebatan onshore atau offshore sudah terjadi sendiri. Blok di historis sangat sengit. Pertama menilai selama ini pengembangan kilang dilakukan dengan sistem jadi baca seperti itu barang data-data itu ada di sini semua. Tapi yang ini yang ada isu yang berkembang bahwa kenapa ada seperti yang dikatakan bahwa kenapa masih ada kita sedang ini yang menjadi artinya ada isu yang mungkin katanya dari masalah sekarang ini mengatakan bahwa dampaknya di AMDAL ini kira-kira menurut apakah mungkin ada persoalan dari AMDAL apa bagaimana? Jadi dipenuhi aja. Memang ya adik-adik baca lagi. Jadi hari pertama Biden jadi presiden, hari pertama Biden masuk gedung putih, yang pertama dia tanda tangan dalam executive order adalah kembalinya Amerika ke fakta perjanjian Paris tentang climate change. Nah itu ketika si Trump jadi presiden, Trump keluar. Jadi memang kita tidak bisa keluar dari kepedulian dunia terhadap lingkungan itu. Makanya lebih baik itu dipenuhi dari sekarang, terbuka apa masalahnya, kendalanya kemana, dipenuhi, lalu kalau diskusikan terbuka ya bisa ketahuan apa masalahnya, kekurangannya apa, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, sudah dipenuhi. Sehingga besok tidak menjadi persoalan kita di apa istilahnya? Di istilah ini itu apa ya? Di blok itu apa namanya? Di embargo kan? Apa begitu lah kita dikucilkan dari dunia masalah ini jangan gitu. Dipenuhi aja sebetulnya. Kalau persoalannya diambil ya penuhi. Gampang kan? Empati, oke, GIN, apa dulu cari jalan keluarnya. Ya. Penuhi itu. Dan gitu. Kalau dari BUMN yang ini kalau bicara terkait dengan Anda antara lembaga isu-isu yang berkembang di lembaga SBO itu kira-kira gimana? Buka SBO, salah, buka SBO. Jangan bicara jangan ini sesuatu lembaga. Gitu, jadi persoalan AMDAL itu buka saja kendalanya di mana, kita tidak bisa menghindar. Betapa pentingnya persoalan lingkungan itu. Hari pertama Biden jadi presiden, yang dia tanda tangani sebagai executive order pertama adalah nomor itu 001 gitu. Itu adalah kembalinya Amerika ke dalam fakta perjanjian Paris tentang lingkungan climate change. Nah itu penting gitu, sehingga jauh lebih baik hari-hari ini ke depan kalau itu persoalannya diambil maka dipenuhi saja, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, lalu dibuka gitu loh. Perdebatannya juga terbuka, jangan tertutup, supaya besok itu kita jangan dipersoalkan lagi oleh masyarakat internasional gitu. Gitu.
Itu dulu masalahnya di situ. Ya, tidak begitu kalau memang adik-adik nggak ada masalah lagi ya kalau kita ini, tapi ya kita berharap adik-adik peduli dengan persoalan ini supaya ke depan kita awasi sama-sama, kita cermati sama-sama. Yang kita maksud itu jangan Maluku cuma dapat dari selain PI 10%, terus apa namanya istilah CSR gitu. CSR jangan, kalau bisa supportnya itu adalah BUMD Maluku gitu. Hal itu tambahan dari saya aja. Sekian adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu Ibu. Nah, bisa teman nanti bisa bicara kawan-kawan kita yang saya ini ada sembari. Nah, menarik kalau misalkan kemudian Provinsi Maluku melalui unit Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola beberapa alat terkait tentang cikal bakal produksi migas. Nah, berkaca dari pengalaman provinsi lain, salah satunya ada Aceh, itu punya badan tersendiri untuk mengelola migas Aceh ini. Dan mereka menetapkan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai pengganti SKK migas yang ada di Provinsi Aceh, dengan catatan migas yang jaraknya 12 mil ke bawah dari laut, maka itu akan dikelola oleh BPMA ini. BPMA kemudian membentuk satu BUMD, namanya itu adalah PDE. Nah, PDE inilah yang nantinya akan mengelola migas-migas yang ada di Aceh dalam jarak 12 mil ke bawah. Nah, di atas 12 mil ke atas, maka itu akan dikelola oleh SKK migas melalui unit usahanya Pertamina, ataupun nanti ada Medco, ataupun ada perusahaan-perusahaan yang disebut K3S, ya, kontrak kerja sama begitulah. Nah, mungkin karena migas ini menjadi tulang punggung perekonomian di suatu provinsi, maka alangkah baik teman-teman mahasiswa ikut mensupport, ikut mendukung akannya produksi migas di daerah kita masing-masing. Selama dalam catatan sumber daya manusia juga harus diiringi untuk diperkuat. Ya, mungkin saja mahasiswa kita perlu untuk diberikan fasilitas pendidikan serupa perguruan tinggi yang khusus akan disiplin ilmunya terkait migas. Kalau di Aceh dan beberapa provinsi lain juga ada politeknik yang memang untuk migas. Jadi 10-15 tahun kemudian yang bekerja di perusahaan-perusahaan migas di provinsi itu adalah orang-orang lokal kita. Jadi kita juga tidak ingin kita sebagai penonton kemudian yang lain itu ikut menikmati yang ada di situ. Itu beberapa kelemahan yang ada di Aceh dulu, bahwa pada tahun 80-an Aceh itu mendapat bagi hasil yang sangat sedikit. Tapi pasca damai itu ada bagi hasil yang banyak, sekitar 70% untuk pemerintah Aceh, 30% untuk pemerintah pusat. Namun masalahnya adalah di saat bagi hasil sudah 70-30, migas yang ada di Aceh itu sudah sangat-sangat berkurang sekali. Jadi percuma, yang ada di sana hanyalah politeknik dan beberapa kampus yang mendukung itu. Dalam hal lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat Aceh baru-baru ini, setelah lebih kurang 30 tahun produksi migas di Aceh itu, tinggallah besi-besi tua. Nah, ternyata proyek produksi migas ini itu punya pembangunan yang luar biasa.
bayangkan teman-teman, itu hampir ke tengah laut itu sudah ada pipa gas. Nah, jadi pipa gas itu sudah terpasang lebih kurang 30 tahun sudah lamanya. Nah, saat ini karena pipa gas itu sudah tua, maka sempat terjadinya kebocoran. Karena kebocorannya mengakibatkan ada sedikit banyaknya pertumbuhan gas ke laut, dan itu berakibat kepada nelayan yang tidak mampu, yang tidak bisa menghasilkan tangkapan ikan yang sebaik karena terjadinya pencemaran gas. Meskipun dalam kategori gas itu hanya gas yang masih mentah, belum gas yang seperti kita lihat selama ini kalau kita tumpahin di Misalnya tidak terjadi. iya. Jadi Pak, ini ada berakibat kepada kebocoran yang mengakibatkan habitat laut dan segala macam. Nah, memang itu akan dalam kajian selami gas, tetapi dampak dari itu adalah kita bisa merasakan dampak ekonomi yang tidak baik. Tentu yang menjadi masalah di saat kini untuk mencari titik kebocoran migas itu sangat sulit karena pipa yang sudah ditumbuhi terumbu karang dan ada di dasar laut, jadi dia perlu meminjam alat seperti alat bin untuk robot dia diturunkan ke bawah. Artinya yang saya mau katakan bahwa rupanya untuk sebuah produksi migas ini butuh teknologi yang sangat canggih. Dan bukan hanya soal perkara semata-mata bagi hasil. Jadi dukungan dari kita itu sangat butuh sehingga kenyamanan dan keamanan investasi di daerah kita itu terjamin. Baik dengan catatan-catatan yang teman-teman pastinya bisa rumuskan. Ya, seperti kita bicarakan tadi, ada perguruan tinggi yang khusus untuk meningkatkan SDM masyarakat setempat, SDM migas. Dan juga ada bagi hasil yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat untuk itu sendiri. Jadi sembari-sembari itu saja tanggapan saya. Lebih kurang saya mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih.